Racikan Berita. Bung Roy sudah punya bukti 99,999% hukum Bapak adalah Gibran. Silakan Bung Roy Suryo. Baik, terima kasih Pak Lukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, tadi Pak Lukas tidak salah, ya, karena memang benar kalau dikatakan ada yang selalu bilang, cewek itu bilang, Roy Suryo itu ya fufu fafa, gitu ya. Saking senangnya, saya sampai pakai kaos fufu fafa. Tapi kaosnya judulnya fufu fafa adalah aib nasional. Bagi dua. Jadi ini perlu saya kasih penjelasan dulu ya. Nanti ada yang komentar, pakai kaosnya apa kebalik? Lah, memang sengaja dibalik. Harusnya pakainya ini yang di depan. Cuma kalau gini kan nanti nggak kelihatan, ya toh? Sengaja. Baik, teman-teman semua, saya mau izin untuk sama menyamakan persepsinya. Saya punya sedikit presentasi. Nanti presentasi ini ada di panitia. Yang mau ngopi silahkan, ya. Dan mau disebarluaskan silahkan. Presentasi ini bukan punya copyright tapi copyleft, ya. Kopinya di left kan. Itu nomor handphone saya, dan kalau ada apa-apa nanti silahkan bisa WA ke sana. Next, lanjut. Nah, saya ingin bicara sedikit, teman-teman. Kita ini menjadi bagian dari penduduk dunia. Kenapa IT itu sekarang cepat sekali mengedarkan? Penduduk dunia yang 8 miliar. Orang yang bicara soal sosial media itu 5 miliar sekian. Posisi handphone di dunia itu 8 miliar. Bagaimana posisi Indonesia? Lanjut, next. Indonesia punya 278,7 juta jiwa. Handphonenya lebih banyak, 353. Jadi cepat sekali peredaran itu. Dan yang punya sosial media itu 185 koneksi internet dan 139 juta. Artinya, di antara 139 juta ini ada yang namanya BIN. Apa itu BIN? Itu yang membantu kita. Badan Intelijen Netizen. Itulah sebenarnya yang menemukan fufu fafa. Ya. Saya atau kita itu merangkai saja. Tapi untuk menyamakan persepsi, lanjut, next. Jadi apa yang saya lakukan? Ini sebenarnya adalah menggabungkan kekuatan kita. Kita tuh juga nggak ada apa-apanya kalau kita tidak bersatu. Teman-teman netizen itu mendapatkan data-data yang ada. Semua data itu dikumpulkan dari mana saja. Kemudian ada yang satu dua menjahitnya menjadi sebuah information. Tapi belum bunyi. Kitalah di sini yang menggabungkan information itu menjadi knowledge. Dari knowledge inilah harusnya tadi kata Pak Lukas, dan itu tugas dari Pak Abraham Samad, tugas Pak Sam, itu yang kemudian menjadi sebuah wisdom atau sebuah kebijakan atau sebuah garis akhir. Itulah tujuan kita. Jadi kita harus punya tujuan nih, Pak Samad. Jadi tidak hanya berhenti, tidak hanya omong-omong di sini. Lanjut, next, supaya sama. Nah, supaya semua sama, apa sih Kaskus itu? Kaskus itu adalah forum diskusi asli Indonesia. Dulu dari kata kasakusuk. Mulai tayang Sabtu 9 November 1999. Jadi ini asli Indonesia. Dibuat oleh 3 orang yang waktu itu masih study di Amerika. Ada Andrew Jarvis, ada Rental Stefanus, dan ada Budi Darmawan. Mereka tugas akhir dan mereka membuat sebagai tugas akhir diskusi sebuah forum. Dulu di zaman tahun 99, kita kalau diskusi itu masih pakai laptop atau bahkan masih pakai PC, masih pakai komputer. Kita belum bisa tukar tukeran foto, apalagi video. Jadi waktu itu masih teks, bentuknya masih mailing list. Ya. Nah, berubah kemudian dari kaskus.com ke kaskus.us, ke Amerika waktu itu. Karena apa? Karena waktu itu ada serangan virus. Tapi kemudian tahun 2008 ini mulai dikelola secara profesional dan ditarik ke Indonesia. Poinnya apa, teman-teman? Sebenarnya kalau aparat mau menyidik soal kasus ini gampang banget. Karena apa? Karena servernya itu ada di Indonesia. Pertama ada di Makassar, kedua ada di Melawai, sekarang ada di daerah Kuningan. Jadi sebenarnya ini tinggal niat. Wong luar negeri saja itu bisa dapat datanya. Orang bikin cuitan di Twitter aja cepat bisa dapat sumbernya, apalagi cuma kasus yang ada di Indonesia. Jadi ini sempat populer sebelum ada Facebook, sebelum ada Instagram, sebelum ada Twitter, apalagi ada TikTok. Kasus adalah forum diskusi. Tapi banyakkan akhirnya dipakai untuk forum jual beli. Dulu kasus kenapa populer? Karena hanya itu yang untuk diskusi. Dan ada 2 diskusi yang sangat populer, namanya Fight Club. Fight Club itu 4 orang bertarung ide.
Tapi karena saking tarungnya malah saking berkelahi, maka itu ditutup. Satu lagi yang populer adalah BB17, buka-bukaan 17 tahun. Nah, itulah makanya tren di kasus itu ada dua, tren diskusi politik dan tren yang sifatnya sure. Maka nanti akan kita lihat. Sangat populer sebagai FGD dan tahun 2012 masuk kembali ke Indonesia. Jadi intinya kita bisa desak aparat. Gampang sebenarnya mengusut si Fufafa itu karena servernya ada di Indonesia. Lanjut, next. Inilah kasus. Dan kita langsung pada satu subjek yang akhir-akhir ini sangat mencuat, yang salah satu akun yang namanya Fufafa. Dilihat dari picture message ya, atau profile picture-nya, ini udah jelas sebenarnya anaknya ini kenapa gitu, atau orang yang punya ini sebenarnya sifatnya apa. Dia sengaja pakai simbol pork festival, festival makanan babi, tahun 2016 di Semarang. Waktu itu ada di Plaza Semarang. Jadi dilihat saja sudah kelihatan. Nanti akan kelihatan sifat-sifat dari orang yang punya akun kasus ini. Dan dia memang sudah disebut kasus edik. Kalau kasus yang masih awal dia kasuser namanya. Tapi kalau sudah edik itu berarti tiap hari bisa posting banyak. Lanjut, next. Dia juga punya akun namanya Cilipari. Cilipari itu juga ada akun di kasus, tapi tidak terlalu aktif. Lanjut, next. Nah, saya akan menunjukkan kalau sementara ini banyak hoax yang mengatakan kita ini para pejuang ini hanya omong-omong saja. Silahkan lihat presentasi ini. Nanti ini benar-benar ilmiah dan siap diuji coba. Ya, detail banget. Jadi, pertama kali adalah ini ada akun namanya RKGBRN. Siapa RKGBRN? Dilihat dari kata-katanya jelas. Jadi ada yang tanya, RKGBRN, Gibran, piye kabarmu? Gak ikut kampanye Papa Tercinta di Jakarta. Ini 2012. RKGBRN adalah Gibran. Clear? Ini banyak sekali. Ya, saya contohkan satu aja. Next. Nah, apa yang harus Fufafa ini memang menurut saya sudah di luar nalar manusia. Dia pernah nulis Fufafa ini tahun 2014. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru, terus pas sampai puncak dia mengibarkan bendera merah putih, lalu berteriak titik, gitu ya. Kembalilah ke pelukanku. Terus habis itu dia berlindung ke bawah seperti seekor landak. Pas sampai di bawah dia langsung memberi jagung bakar. Saya bukan psikolog apalagi psikiater, Dr. Tifa pernah menjelaskan makna ini. Orang yang menulis seperti ini orang yang sakit jiwa. Iya, nggak jelas ini pikirannya. Lanjut, next. Ini dia nulis 2014 Agustus. Udah dibela-bela jadi mualaf, malah diceraiin istri, punya anak homo, tinggal satu, gagal nyapres. Silahkan dibaca. Ya, saya aja nggak kuat sampai baca. Ya. Lanjut, next. Nah, ini nggak usah saya baca semua ya, tapi kotor sekali kata-katanya ya. Tuh, yang paling kanan, ganteng-ganteng. Ya. Kiri, pengamat apa sih? Pengamat ya. Inilah tulisan-tulisan dari Fufafa. Lanjut. Saya nggak perlu bacakan semua, nanti copy aja. Ini sudah saya kumpulin biar gampang. Kalau Prabowo buta hatinya, kalau gua jadi Najwa, gua tampolin satu-satu orangnya Prabowo. Terus hanya ada fotonya Pak Prabowo, terus dikatakan muka pembantu itu, ya. Prabowo makan gorengan, besoknya langsung gitu. Kasar banget. Lanjut, next. Nanti tugasnya Mbak Bu Fitri, Kang Dedi, terus Pak Eros untuk mencer ini orang dengan kayak gini itu kayak apa gitu ya. Saya boleh bawa sabu asalkan seiman. Ya. Wow, goblok. Itu bukan beka-beka, itu hinaan untuk Pak Prabowo. Wow, gitu ya. Gagal. Ya. Jalan lunak KNTL itu artinya apa ya? Lunak. Ya. Lanjut, next. Ini bahkan menghina lambang negara kita yang waktu itu dipakai oleh Pak Prabowo, Garuda Merah. Garuda Merah ada burung yang sedang mengalami menstruasi, tidak kan? Segera beri pembalut biar nggak bocor. Karena beliau kan sering bilang bocor. Tapi kalau beri pembalut jangan di malam hari, ntar bisa diculik kampret. Ini kan memang menyerang kepada kampret. Oh nasibku saya tidak tahu apa-apa TPID. Ingat. Pak Prabowo waktu itu dikasih pertanyaan oleh Jokowi soal TPID waktu di debat capres. Ya, coba tanya atasan saya. Jadi ini kasar banget ini. Terus lanjut. Nah, selain itu dia punya ketertarikan terhadap bagian tubuh wanita.
Sini, coba lihat susunya. Ini ada gambar yang di atas sebenarnya. Ya, gambar seksi, tapi nggak saya tampilkan. Next, lanjut. Nah ini, saya nggak usah baca ya. Lanjut, next. Nah, ini adalah untuk menjelaskan. Kalau tadi RKGBRN, saya menjelaskan apa itu akun Cilipari. Cilipari adalah akunnya Gibran. Karena ada ucapan selamat juga. Congrats, Gibbs. Putra pertama Presiden Joko Widodo dikabarkan akan posting mantan putri sulung. Orang ngirimnya ke Cilipari. Berarti kita udah dapat dua identitas, RKGBRN dan Cilipari. Lanjut, next. Nah, ini juga ada yang menyerang pemerintahannya Pak Jokowi, pemerintahan, tapi dia jawab runtuh yang asuh. Lanjut, next. Nah, ini. Jadi niat dia tuh sudah kelihatan. Tanggal tua, penaknya ngedit foto terus nge-share berita hoax neng Kaskus. Dia lupa dia ngetiknya itu di Cilipari. Jadi dia kadang-kadang lupa ngetiknya itu di Cilipari atau di Fufafa. Dia lagi ngetik di Cilipari. Tahu siapa pemilik Cilipari? Jelas kalau ini. Gak usah ditanyain lagi, kalau Kaskus kan ada yang ngalah. Ya. Bahkan IG-nya itu jelas Markobar 1996. Itu adalah Instagramnya Martabak Kota Barat waktu itu. Lanjut, next. Nah, negeri kian hancur, akankah Prabowo Subianto tinggal diam? Nah, terus kemudian ada sang putra mahkota, Pangeran Gemulai Didit Dendi Prasetyo. Dia nulis katanya pacaran sama Velove. Jangan-jangan settingan biar nggak dikatain. Ya. Next, lanjut. Jadi teman-teman, ini banyak sekali kayak gini. Supaya nggak terlalu lama, next saja. Ya. Ini silahkan dibaca. Keponakan lu juga jago acting di Raja. Ini bukan Didit, tapi satunya. Dalam kurung Dini. Lanjut, next. Pemerintah tunjangan anak-anak istri dihapus. Salah lu sendiri jadi PNS. Kasar kok. Kata-katanya paling banyak kata itu. KON itu tadi. Lanjut, next. Nyindir Umowo cerai sama istri pas benar mau rujuk tapi nggak jadi anaknya. Terus next, ini semua fakta ya Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah yang sebagian sudah dihapus, tapi sudah sempat dikumpulkan oleh tadi BIN tadi, ya. Badan Intelijen Netizen tadi. Ya. Nah ini sebenarnya nyaris. Kalau dia tambah sedikit, dia bisa kena pasal. Ya. Mau lo pakai unta kayak junjungan lo ya. Tapi ini masih belum, ya masih agak tipis. Lanjut, next. Nah dia pun mengatakan Pak Prabowo itu apa? Ada di situ. Lanjut, next. Pak Habibur Rahman juga dihina. Orang ini mukanya jelek banget ya. Lanjut, next. Kasihan capres yang anaknya fashion designer. Lanjut, next. Cerita tentang tangan Pak Prabowo yang habisin Pak Prabowo itu habis pilpres, terus nunjukin tangannya. Apa komentar dia? Kasihan ngomong dalam materai, jadi gak pernah nyelup lagi. Pikirannya tuh nyelup kemana gitu ya. Lanjut, next. Istri cerai, anak, terus mau lebaran sama siapa? Lanjut, next. Prabowo sebut 99 kan pas-pasan. Dia malah mengatakan, tampangnya Pak Prabowo yang pas-pasan. Ya, lanjut, next. Mas Anies pastikan nakah masal, yang diserang Pak Prabowo lagi, Bowo suruh ikut nikah masal. Lanjut, next. Kasihan lo, terus lanjut. Ini pada ngomong, ini ya, apalagi itu artinya ya. Terus lanjut. SBY juga diserang. SBY itu orang terbaper sedunia. Jadi Pak SBY juga tahu dia itu serang juga oleh Ibu Bapak. Lanjut, next. Capres gak punya istri dan capres dengan banyak istri. Ya waktu itu. Ya lanjut, next. Nah ini juga. Ini yang termasuk sering sekali diucapkan media. Jadi selain susu, dia nyerang ada 14 artis, termasuk salah satu yang paling sering adalah Syahrini. Lanjut, next. Nah ini juga menarik, ini juga bukti. Waktu itu disebut-sebut menyembunyikan anak pertamanya. Yang bilang Andi Arief. Tapi terus anak Fufu ini jawab, sini lu, Jim. Gua gak ngumpet. Ayo, Fufu Fama ini jawab. Ada yang sebut anak Jokowi, Fufu Fama yang jawab. Artinya apa? Ya udah jelas kan? Ya lanjut. Makin, nah ini
Fadlizon diserang juga, realkan Pak Prabowo menang, makin gendut aja tuh. Ya, lanjut, next. Ini nyinggung lagi, Mat jago pidato di kandangnya di hadapan penduduk macan Asia mengeong. Gitu. Lanjut, next. Ini rasis. Ada saudara kita di Papua, ya, di Indonesia Timur, maaf, Novela Gerindra diteror lewat Facebook. Dia jawab, kasihan rumahnya dibakar sampai gosong untuk kulit. Jadi bukan hanya soal apa penghinaan, bukan hanya soal porno, rasis juga. Lanjut, next. Nah ini banyak banget ya, saya nggak perlu bacakan. Ini saya kumpulkan yang ada kata-kata itu semua. KONTOL itu banyak banget. Ya, terus lanjut. Ini soal susu, banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus banyak. Ini kasar banget, mati lu, pengen mati juga banyak. Lanjut, next. Korupsi juga ada ya. Lanjut, next. Nah ini KONTOL terus nyerang partai PKS, terus bodoh bangga ini. Nah ini susu lagi ya, terus. Nah saya hampir masuk ke analisis. Lanjut, next. Ini lagi KONTOL lain lebih dengan yang tadi. Jadi banyak banget kata-kata lagi. Nah ini dia akses ke pornografi dan orang ini sudah tidak sadar lagi. Dia nulis di Fufafa, RedTube dan website-website semacamnya juga bisa diakses kemarin Jumat. Jadi sudah nggak kontrol lagi orang ini kalau tulis. Ya. Dia nulis RedTube dan website. Apa itu website-website yang kayak RedTube? Lanjut, next. Nah, dia juga masuk sebuah forum yang lebih porn daripada kasus, namanya Formspring. ID-nya di Formspring, Raka Gendari. Jadi Raka Gendari, kita tahu siapa dia, ya. Kenapa pakai ID Raka Gendari? Ya, ini nama gue beneran Raka. Jadi dia ngaku nama benernya dia itu ada Rakanya. Siapa yang punya nama Raka di tengah-tengahnya? Nah, itu. Lanjut, next. Dia juga masuk forum untuk porno untuk orang-orang Indonesia, namanya semprot.com. Nah itu. Masuk pakai akun Fufafa. Lanjut, next. Nah, teman-teman, ini agak kecil, tapi di sini kalau dilihat, inilah akses dia ke berbagai situs porno. Ada ke Spangbang, ada ke Scrat, ada RedTube, Xvideo, Mail, Chaturbase, sampai ke situs-situs Eropa Timur. Artinya, dia tuh sangat pintar kalau kata si cewek kemarin tuh. Oh iya, Fufafa memang pintar lah, ya pintar akses situs porno tuh banyak banget. Tuh di RedTube, Chaturbase, Webster, Videos, Spangbang dan lain sebagainya. Ini kreatif sekali hiburannya Fufafa. Banyak hiburannya. Lanjut, next. Nah, inilah yang mulai saya menukik sekarang. Teman-teman, pernah dia kehilangan password. Dia nulis, aku gak bisa login Raka Gendari. Cilipari dan Raka Gendari terhubung. Karena dia gak bisa login di Raka Gendari. Tapi yang ngetik adalah Cilipari. Lanjut, next. Pada saat yang sama, tahun 2014, kalau kita mau beli tab, itu harganya masih 8 juta. Siapa anak remaja yang bisa beli tab seharga 8 juta? Nggak banyak, apalagi di Solo. Fufafa dan Cilipari menuliskan hal yang sama pada tanggal yang sama. Akhirnya udah pada ludes. Dia tulis di bawahnya, ini tab S untuk bonus Samsung Galaxy. Jadi dua akun yang sama menuliskan hal yang sama persis, yaitu Fufafa dan Cilipari. Bukan hanya ini, lanjut, next. Hal yang sama persis lagi, Fufafa dan Cilipari Catering. Yang satu, guys, sorry stupid question. Kalau mau beli gunting yang kayak di stick gunting di PIK, ini ahlinya PIK ada di sini. Saya ada di mana ya? Itu yang harus pertama Fufafa 3 November jam 8 pagi. Cilipari jam 11 pagi. Nulis hal yang sama persis kalimatnya. Kalau bukan dari orang yang sama, kalimatnya bisa sama persis, tidak mungkin. Dan yang nulis pertama adalah Fufafa. Kalau Cilipari yang nulis duluan, oke, mungkin Fufafa niru Cilipari. Ini Cilipari yang niru Fufafa. Lanjut, next. Ini paling menarik.
Tanggal 11 November 2013, Menteri Koperasi UKM waktu itu, ya, Pak Syarif Hasan, itu punya acara di UNS, Universitas Negeri 11 Maret. Pesan cateringnya cili pari. Saya tahu persis pesan cateringnya di cili pari, soalnya sudah saya cek pesanan. Fufu Fafa menuliskan esok paginya, saya berterima kasih dan bersyukur soalnya acara kemarin pesan cateringnya. Moga-moga Pak Menteri suka masakan saya. Cateringnya cili pari ya, berterima kasih Fufu Fafa. Ini tangan Tuhan yang menuliskan, ya, disembunyikan tapi muncul juga, kita buka. Lanjut, next. Nah, dia lupa pas mau nulis yang gayanya Fufu Fafa, dia pakai akun cili pari. Kepripe Pak, bukan temem. Apa itu artinya? Kan kasar banget nanti. Organ vital wanita. Nulisnya di cili pari loh, bukan di Fufu Fafa, tapi gaya penulisannya gaya Fufu Fafa. Lanjut, next. Nah, konfirmasi paling penting berasal dari orang namanya itu Joko Widodo, @Jokowi. Jokowi tulis, aduh, @Kaisang dan cili pari. Jadi udah jelas kan, nggak bisa lewat lagi. Kalian ini jauh dari orang tua, sudah punya sasri masih Pak Bram yang rukun dong. Karena waktu itu Kaisang menyerang cili pari, ya. Say no to narkoba. Jadi yang mengamini akun itu termasuk orang namanya Joko Widodo. Lanjut, next. Saya sampai ambil kesimpulan. Ini akunnya Gibran yang baru, ya. Gibran tweet ini mulai tahun 2022. Ini makanya dia pakai akun yang lain. Dia sudah mau menghilangkan jejak. Dia pakai Gibran tweet itu 2022. Lanjut, next. Tapi ada juga di sosial media itu anonimus, orang-orang yang tidak mau diketahui, dia kemudian membuka data lengkap, dibocorkan. Lanjut, next. Dimasukkan. Jadi teman-teman, kalau kita kehilangan password, kalau kita nggak bisa buka lagi akun, maka kita punya satu kata yang namanya emergency rescue, emergency account. Emergency account dari Kaskus Fufu Fafa, menariknya adalah dimasukkan nomor handphone ini 62897 sekian 833 ini, dimasukkan cili pari, masuk. Cili parinya tahu kita siapa, nomor handphonenya kita sekarang. Ini netizen iseng, masukkan nomor handphone yang dikenal. Lanjut, next. Dan nomor handphone ini plus 827502823 itu namanya siapa? Gibran Raka Buming Raka. Bahkan disimpan dengan nama Syahrini. CS Syahrini. Artinya dia pernah ada orang menyimpan nomor ini sebagai orang yang mencari Syahrini. Ini kalau cowok-cowok tahu lah, ya. Artinya kadang-kadang orang kalau nggak dapet aslinya cari KW-nya. Iya, itu kehidupan malu itu. Ya, lanjut, next. Nah, ini teman-teman, biar jelas banget. Cili pari adalah akunnya cili pari. Cili pari terus aku gak bisa login neng Raka Genarli. Cili pari aku gak bisa login Raka Genarli. Raka Genarli Prime ID di Fufu Fafa. Nama Raka, Twitternya RKGBRL. Kaisang pernah nulis selamat ultah untuk ibu sama Mas RKGBRL. Mereka sendiri ngakuin kalau diantara mereka tuh saling berkomunikasi. Ini tulisannya. Lanjut, next. Identifikasi lagi. Kasih bisa langsung pada siap. Jadi ini sudah kesimpulan. Saya kira udah. Iya, ini udah kesimpulan. Ini kesimpulannya. Artinya nih nomor handphone dan email tadi. Ini yang nomor-nomor tadi, cili pari ada terhubung. Jadi artinya kalau ada orang yang bilang kita atau Roy Suryo itu hanya omong-omong saja, inilah buktinya. Ini bukti 100% ilmiah. Ya, hanya 99,9. Lalu saya teruskan dikit aja. Lanjut, next. Ini bukti data dia, ada di TPS, ada di nama lengkapnya. Lanjut, next. Yang paling menarik lagi, ini teman-teman yang Star, GoPay atau Vovo, ketemunya namanya siapa? Ya Gibran, kalau nomor telepon itu. Sudah betul. Lanjut, next. Ini data dia sama persis. Lanjut. Nah, ini yang paling menarik.
Dia pernah tidak mengakui nomor handphonenya. Bahkan nomor handphonenya di sarung namanya menjadi Selamat. Dia lupa. Tahun 2020 ketika daftar wali kota Solo dengan KTP dia nulis dengan tangan dia sendiri. Nomor handphonenya adalah 089750 sekian belakangnya 33. Jadi semua bukti jelas. Lanjut penutup. Next. Kalau ada yang mengatakan, oh itu kan bisa diubah-ubah oleh sekarang. Enggak. CEO Kaskus sudah mengatakan mustahil orang mengubah-ubah itu sekarang. Kalau mendelete ya. Lanjut. Next. Nah ini yang dilakukan sekarang. Jadi di sini ada Mas Refli, ada Mbak Fitri, ada nanti ada Mas Heri, Pak Lukas dan kawan-kawan, Pak Abraham. Dia sekarang sedang melakukan kejahatan besar. Dia menghapus, tapi tidak seluruhnya yang dihapus. Saya sudah terangkan di podcastnya Mas Abraham Samad. Yang dihapus itu isinya. Jadi kata-kata anak Jokowi sekarang dihapus sama dia. Jadi dia akses lagi. Lanjut, next. Tuh, anak Jokowinya dihapus. Dihapus. Tapi kita kan pernah save yang asli, jadi terketahuan. Next, terakhir, kenapa ini penting, Bapak dan Ibu? Ini sudah menjadi perbincangan, sudah menjadi kegaduhan nasional. Faktanya seperti ini, jadi sudah dibicarakan, menjadi perbincangan. Next. Dulu ketika jadi wali kota kegiatannya kayak gini. Next. Ini dan pengakuan dia terhadap Syahrini tadi secara nggak sengaja pernah disampaikan secara guyon dengan Kaisang. Ketika ngobrol soal sepatu bekas, mantap. Tiba-tiba dia bilang sepatu bekas, pre-love Syahrini. Jadi alam bawah sadar dia itu udah tepat. Terakhir, gambar terakhir. Nah, orang ini memang di tepi jurang. Gambar apa itu? Ganjal gitu. Cyclops atau Illuminati pernah digambar sama dia di warungnya Martabak Kota Barat. Sempat nggak mau dihapus, tapi akhirnya setelah didesak hanya dihapus. Terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tugas sudah. Racikan Berita